Kamu gak mau mampir dulu sebentar? Enggak, kapan-kapan aja. Ya udah, iya ibu ngerti. Ya udah pulang sana. Ibu pulang. Jelasin semuanya sekarang. Iya, gue jelasin. Kak, ya udah gue minta maaf. Bosen gue denger lu minta maaf, tapi lu nya sendiri gak mau berubah. Lu harusnya sadar. Yang benar-benar peduli sama lu itu cuma gue, Nara. Berisik lu. Dasar Butama. Ngomong apa lu? Enggak kak, gak apa-apa. Jir, gue ngomong dalam hati loh. Loh, kok hilang? Awas aja lu kalau pulang malam. Gue kunci pintu. Lu tidur di kandang ayam tetangga Nara. Perasaan kamu ke dia, itu sebenarnya apa? Aku juga bingung, Nek. Ini bukan cinta, bukan suka juga. Tapi hatiku ngerasa aku cuma pengen jagain dia. Sama kayak dia yang selalu berusaha jagain aku. Lapor, Pak. Ize melarikan diri. Hah? Kenapa bisa? Saya kurang tahu, Pak. Tapi 2 penjaga ditemukan sudah dalam keadaan terkapar saat sedang memindahkan Ize di luar sel. Sepertinya dia emang bukan orang biasa. Ya udah tahu dia bukan orang sembarangan, kenapa nggak kasih penjagaan maksimal? Dasar payah. Bagaimana bisa 2 orang bersenjata kalah sama 1 orang? Kerahkan penjagaan lebih ketat buat tahanan yang satunya. Baik, Pak. Cari dia. Biar saya pantau sendiri semua CCTV. Kami sudah mengerahkan beberapa anggota. Saat ini dia sedang dalam pengejaran. Tangkap dia secepatnya. Kalau sampai dia udah masuk ke wilayah barat lagi, kita akan kesulitan. Ize, udah cukup berhenti di situ. Jangan paksa kita melancarkan tembakan. Ada apa ini? Berlarian begitu? Apa ada masalah? Katanya ada salah satu tahanan yang kabur. Hah? Kok bisa? Saya juga kurang tahu, Pak. Tapi dia lagi dalam pengejaran. Mereka bilang tahanan baru, yang tadi satu sel sama bos mafia ini. Walah, itu Ize, yang tadi dipindahkan ke ruang interogasi. Jadi dia memanfaatkan situasi itu buat kabur ya. Tapi tenang aja, mustahil dia bisa keluar. Dia nggak tahu seberapa ketat penjagaan kita di depan. Iya, Pak. Harusnya dia tahu, dengan dia ngelakuin ini hukumannya akan diperberat lagi. Dasar bodoh. Hah, jadi dia berusaha kabur secepat ini. Sialan, kalau sampai dia berhasil lolos, dia bakal jadi ancaman buat organisasi gua ke depannya. Nggak akan gua biarin. Apa ini yang disebut penjara paling ketat di wilayah timur? Bisa semudah itu 1 orang tahanan melarikan diri. Sangat memalukan. Lapor, Pak. Ize lari lewat belakang. Bagus kalau gitu, dia nggak akan bisa keluar, karena nggak ada jalan keluar di belakang. Cepat tangkap dia dan masukkan ke sel pengasingan. Baik, Pak. Jalan buntu ya. Gua harus alihin mereka terlebih dahulu. Lapor, Pak. Dia berhasil keluar lapas dengan cara memanjat tembok belakang. Nggak mungkin. Bagaimana bisa dia lewatin pagar itu? Terlihat ada bercak darah di atas pagar. Kerahkan banyak anggota dan anjing pelacak keluar. Baik, Pak. Apa udah ada yang nerima kabar dari bos? Nggak ada. Sejauh ini belum ada info. Sepertinya ada yang nggak beres. Biasanya bos selalu ngasih info, apalagi kalau bepergian jauh begini. Mungkin dia lagi nggak mau diganggu. Lu tahu kan, bos lagi di mana dan tujuannya apa? Dia pergi bukan karena masalah atau kerjaan, tapi mau temuin mantan istrinya. Iya juga ya. Dia kan kesana mau ke rumah mantan istrinya. Iya, makanya udah biarin. Dia lagi seneng-seneng di sana. Kalau petinggi yang temenin bos itu gimana? Apa dia ngasih kabar? Nggak ada.
Kenapa bos bisa sepercaya itu ya sama petinggi baru itu? Padahal dia belum lama gabung di organisasi kita. Karena dia kuat, sekalipun orang baru, tapi dia udah buktiin kalau dia yang terkuat di sini. Selain itu dia juga cerdas, makanya bos percaya sama dia. Iya kan? Dan lu tahu kan, bos paling tertarik sama orang yang bukan cuman kuat, tapi pinter juga. Dengan orang begitu, organisasi kita bisa lebih cepat berkembang dan makin disegani di wilayah barat laut. Jangan bergerak, berhenti di situ dan angkat tangan. Apa-apaan orang ini dalam kondisi seperti ini, dia masih kelihatan sangat tenang. Siapa dia sebenarnya? Kasih info ke teman-teman lu kalau gua lari ke wilayah selatan. Iya, tapi mohon jangan tembak saya. Saya nggak mau mati. Ada keluarga saya yang nunggu di rumah. Hah, lu pikir lu doang yang punya keluarga? Cepetan bilang atau lu mati di sini. Iya. Kasih alasan yang menurut lu mereka bakal percaya. Lapor, Pak. Dia melarikan diri ke wilayah selatan. Jangan bercanda. Saya lihat tadi dia lari ke arah barat. Saya serius, Pak. Barusan saya lihat dia naik dan manjat salah satu truk yang sedang jalan ke arah selatan dengan kecepatan tinggi. Gak mungkin saya salah lihat. Kalau gitu, kita arahkan semua anggota ke wilayah selatan. Iya, baik, Pak. Sebelum dia lebih jauh. Kita kehilangan jejak. Kalian sebanyak itu dan bawa peralatan lengkap, tapi nggak bisa ngejar dan nangkap satu orang yang sedang terluka. Mau ditaruh di mana muka kalian? Hah, muka saya juga dipertaruhkan di sini. Maaf Pak, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin. Maksimal apanya kalau hasilnya begini? Ini namanya gagal total. Saya nggak butuh alasan lagi. Kembali ke lapangan, cari dia, hidup atau mati. Baik Pak. Kalian tahu sendiri. Mereka itu buronan bertahun-tahun. Udah berapa banyak waktu dan tenaga yang kita kerahkan buat sampai di titik ini. Bos dan tangan kanannya, dua kunci utama organisasi paling berbahaya itu udah ada di tangan kita. Kesempatan buat matiin mereka udah di depan mata. Tapi sekarang, dengan Itze yang berhasil kabur, itu sama aja kayak kita ngasih napas baru buat organisasi itu untuk tetap berjalan. Bener aja, pantesan dada gue masih sakit sampai sekarang. Kayaknya dia emang berusaha ngincar titik vital gue. Itze, dia petinggi terlemah 628 dari puluhan petinggi lain, tapi udah sekuat itu. Gimana ketua tertinggi mereka ya? Hah, gue sendiri belum pernah berhadapan langsung sama mereka di wilayah barat laut. Baru kali ini, baru lawan satu orang aja gue berasa hampir mati. Ternyata nama besar dan kekuatan mereka itu bukan cuma omong kosong, bahkan kelompok mafia terbesar pun segan sama mereka. Kak Gina, kebiasaan kalau masuk gak mau ketuk pintu dulu. Terserah gue lah. Jangan sampai dia nyuruh gue berobat karena luka gue begini, terus minum obat. Wah, pahit jir. Gue lebih baik push up 200 kali daripada harus minum obat. Oi, malah bengong. Apa sih kak? Gue udah beli obat. Jir. Obat luka luar sama obat buat dimakan. Nggak perlu minum obat juga kak, cuma luka ringan aja. Takutnya nanti luka dalam juga. Makan obatnya, atau gua bawa lu ke rumah sakit terus gua bawa ke UGD, biar disuntik sekalian. Udah ya. Udah buruan makan dulu, gua udah masak tuh. Entar habis makan gua obatin luka luarnya. Iya, gua pakai baju dulu. Oh iya? Lu yakin setelah ini mafia-mafia itu nggak bakal nyariin lu? Enggak kak, tenang aja. Lagian kakaknya galak, masa adiknya lemah, takut sama mafia? Iya, adik gue yang paling kuat deh. Tapi jangan sampai nekat lagi ya. Mulai sekarang hati-hati juga kalau lagi jalan sendirian. Dan ingat ini pesan kakak. Kuat doang gak cukup. Otak juga dipakai, bukan cuma otot. Aman kak. Kenapa sih lu bisa sampai senekat ini Nara? Cuma buat ngelindungin orang yang bahkan belum lama lu kenal. Dulu lu penakut, gampang nangis. Tapi sekarang,
Setelah balik dari wilayah barat, lu berubah. Mungkin lingkungan keras di sana yang ngebentuk dia jadi kayak gini. Iya kan, Nara?